Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kristi Lorencia Sinurat, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsri Angkatan 2024 dengan NIM 0603 1282 429027. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizwan Zainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya rancang sebelumnya. Di penelitian kali ini, saya mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kebiasaan Belajar Mahasiswa pada Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta menumbuhkan karakter mahasiswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan adalah kebiasaan belajar, seperti disiplin, fokus, dan kemampuan manajemen waktu. Di era digital sekarang ini, perkembangan teknologi membawa pengaruh besar terhadap kebiasaan belajar mahasiswa melalui penggunaan media sosial. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi wadah berbagi informasi dan pembelajaran. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan menurunkan efektivitas belajar. Penelitian oleh Asari pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per hari dapat membantu memperoleh informasi akademik, tapi juga berpotensi menurunkan konsentrasi dan manajemen waktu belajar. Sementara itu, penelitian di UIN SMH Banten pada tahun 2025 menemukan bahwa penggunaan media sosial dapat berpengaruh positif terhadap kebiasaan belajar apabila dikelola secara efektif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belajar mahasiswa pada pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya kelas Indralaya, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kebiasaan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kebiasaan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan menyumbangkan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan teknologi informasi, dengan fokus pada pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belajar mahasiswa. Dari segi manfaat praktis bagi mahasiswa, dapat memberikan pemahaman agar mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bijak untuk mendukung kebiasaan belajar yang lebih efektif. Adapun bagi instansi pendidikan, yaitu menjadi masukan dalam mengelola dan mengarahkan penggunaan media sosial mahasiswa agar dampak positifnya maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Bagi peneliti lain, menjadi referensi dan dasar untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belajar mahasiswa. Tinjauan pustaka variabel yang pertama yaitu penggunaan media sosial. Menurut Samsudin tahun 2022, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi konten secara dua arah melalui jaringan internet. Penggunaan media sosial oleh mahasiswa menurut Lilis dan kawan-kawan pada tahun 2024, mahasiswa menggunakan media sosial terutama untuk berkomunikasi, mencari informasi akademik, dan mengikuti perkembangan sosial. Adapun jenis-jenis media sosial menurut Saragih pada tahun 2022, media sosial dibedakan menjadi 6 jenis utama. Yang pertama, jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang kedua, berbagi konten seperti YouTube dan TikTok. Yang ketiga, blog atau microblog. Yang keempat, forum diskusi. Yang kelima, proyek kolaboratif. Yang keenam, virtual world. Menurut Fadil pada tahun 2023, penggunaan media sosial memiliki dua sisi dampak.
Yang pertama, dampak positif, memperluas wawasan dan menambah informasi dan meningkatkan kolaborasi belajar. Kemudian dampak negatifnya, menurunkan fokus belajar, mengurangi waktu belajar, dan menimbulkan kecanduan digital. Adapun tinjauan pustaka pada variabel yang kedua yaitu kebiasaan belajar. Menurut Anur Rahman pada tahun 2021, kebiasaan belajar adalah pola perilaku belajar yang telah terbentuk melalui latihan terus-menerus, sehingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Indikator kebiasaan belajar menurut Muhibin pada tahun 2022 meliputi yang pertama, kedisiplinan belajar atau belajar secara rutin dan teratur. Yang kedua, konsentrasi saat belajar. Yang ketiga, manajemen waktu belajar. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Yang kelima, membuat catatan atau rangkuman pelajaran. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar menurut Jali pada tahun 2021 yaitu yang pertama, faktor internal seperti minat, motivasi, dan kesehatan jasmani. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan belajar, peran keluarga, dan teman sebaya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang saya cantumkan hanya 2 dari 10 penelitian terdahulu yang saya temukan. Yang pertama, Asari pada tahun 2025 dalam judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Motivasi dan Kebiasaan Belajar Mahasiswa. Ditemukan bahwa 97% mahasiswa menggunakan media sosial setiap hari dengan durasi lebih dari 3 jam, sebesar 68%. Media sosial membantu memperoleh informasi akademik sebesar 82% dan diskusi belajar sebesar 65%. Tapi 60% merasa terganggu saat belajar. Penggunaan media sosial berpengaruh signifikan pada manajemen waktu dan fokus belajar, sedangkan pengaruh pada motivasi relatif. Kemudian rilis Wulandari pada tahun 2004 dalam judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kebiasaan Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN SMH Banten ditemukan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan belajar mahasiswa, memberi kontribusi sebesar 49,2%. Manajemen waktu dan pengelolaan media sosial disarankan untuk memaksimalkan manfaat. Hipotesis pada penelitian saya sebagai berikut. Hipotesis alternatif yaitu penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Kemudian hipotesis nolnya, penggunaan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebiasaan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Kemudian metodologi penelitiannya. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang akan saya peroleh berupa angka dan diolah menggunakan analisis statistik. Kemudian pendekatan asosiatif saya pilih untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, yaitu penggunaan media sosial terhadap kebiasaan belajar. Variabel pada penelitian saya ada 2. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu penggunaan media sosial. Kemudian variabel terikatnya atau variabel dependen, yaitu kebiasaan belajar. Definisi operasional variabel yang pertama, penggunaan media sosial, yaitu tingkat keterlibatan mahasiswa dalam menggunakan berbagai platform media sosial untuk keperluan akademik maupun non-akademik. Indikatornya meliputi intensitas penggunaan, tujuan penggunaan, waktu penggunaan, dan jenis media sosial yang digunakan. Kemudian pada variabel yang kedua, kebiasaan belajar adalah pola perilaku rutin dan konsisten mahasiswa dalam melakukan aktivitas belajar untuk mencapai hasil akademik yang optimal. Indikatornya meliputi perencanaan belajar, pengelolaan waktu, strategi belajar, lingkungan belajar, dan konsistensi belajar. Adapun populasi dan sampel pada penelitian saya kali ini, untuk populasinya, penelitian ini melibatkan seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya yang berjumlah sebanyak 68 orang mahasiswa sebagai populasi. Untuk sampel penelitiannya, saya menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa membedakan latar belakang anggota populasi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, saya menggunakan rumus Taro-Yamane
seperti rumus yang tertera di layar, dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, diperoleh hasil sebesar 58,1, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 58 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian saya ada dua, yaitu angket atau kuesioner dan dokumentasi. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur variabel penggunaan media sosial dan kebiasaan belajar. Kuesioner ini disebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya. Bentuk angket menggunakan skala Likert 4 pilihan jawaban: selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Total pernyataan berjumlah 36 butir berdasarkan indikator tiap variabelnya. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Di sini dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa daftar nama mahasiswa, tangkapan layar penyebaran angket, foto pengisian angket, dan hasil rekap data responden. Tujuannya untuk memperkuat dan melengkapi hasil data kuesioner. Untuk uji instrumen pada penelitian ini meliputi yang pertama, uji validitas, di mana dilakukan validasi oleh ahli untuk menguji kelayakan instrumen sebelum disebar. Kemudian, uji validitas eksternal dengan rumus produk momen. Dan uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha untuk mengukur konsistensi instrumen. Analisis data pada penelitian saya ada dua, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, di mana dilakukan untuk mendapat gambaran umum data, seperti rata-rata, median, dan modusnya. Kemudian, statistik inferensialnya, di mana dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan analisis regresi linear sederhana. Uji prasyarat analisis pada penelitian saya ada dua. Yang pertama, uji normalitas data, di mana untuk mengecek apakah data residual model regresi mengikuti distribusi normal, digunakan rumus chi-square. Yang kedua, uji linearitas atau F-regresi, untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Uji hipotesis dan analisis data pada penelitian saya, yang pertama menggunakan analisis regresi linear sederhana, di mana dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel X atau penggunaan media sosial terhadap variabel Y atau kebiasaan belajar. Kemudian yang kedua dilakukan koefisien determinasi, dilakukan untuk mengukur kontribusi variabel X terhadap Y, dan yang terakhir dilakukan uji signifikansi atau uji T, menguji apakah pengaruh antara X dan Y signifikan dengan rumus yang ada di layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.